Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ketujuh dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Sebaliknya, Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu. Anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat Ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, Itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat Itik sejelek dia sebelumnya. Anak Itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian. Tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya.
Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya. Dan hidup bahagia pun menantinya. Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan.
Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, Nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran.
Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya, dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat Ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik.